Yogyakarta adalah kota wisata sekaligus kota kuliner yang terkenal. Begitu banyak ragam olahan khas yang ada di kota budaya ini. Di usaha es puter Yono di daerah Monjali, aku mempersiapkan tabung baja untuk wadah cetakannya. Ini adalah tahap awal, sehingga tidak ada tabung bocor yang terpakai. Bu, mari Bu, saya liatin. Oh iya, mari silahkan. Kelapa adalah bahan baku utama pembuatan es puter. Kelapa yang digunakan adalah kelapa tua dengan kandungan santan yang banyak. Dalam sehari, rata-rata diperlukan 10 hingga 15 kg parutan kelapa. Daun pandan merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia kuliner di Indonesia, terutama untuk pembuatan aneka makanan yang manis. Selain untuk aroma yang wangi, ternyata daun pandan adalah obat mujarab untuk pegal linu, rematik, dan lemah syafat. Hebatnya, semua manfaat tersebut dibalut dengan aroma wangi yang khas pandan wangi. Daun pandan direbus kira-kira setengah jam hingga layu. Air rebusan akan berubah warna menjadi kehijauan. Parutan kelapa diperas dengan air yang telah dicampur air rebusan pandan. Ini adalah cara paling efektif untuk mencampurkan aroma ke dalam bahan baku utama, yakni santan. Cara memerasnya sedikit berbeda dengan memeras santan untuk memasak sayuran. Untuk membuat es puter, kita harus menggunakan kain perasan yang sangat halus atau rapat, sehingga hanya air santannya saja yang dapat keluar dari kain perasan. Dari beragam rasa es puter yang ada, rasa kelapa muda adalah es puter yang paling banyak peminatnya. Sehingga sehari-hari rasa es puter ini paling banyak diproduksi. Bahan tambahannya adalah kelapa muda. Yang diperlukan adalah daging kelapanya saja. Jenis kelapa muda cukup banyak. Yang paling bagus adalah kelapa muda hijau yang berukuran besar. Aroma kelapa ini sangat kuat, sekaligus ada rasa manisnya. Ini sangat cocok untuk dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Untuk memaksimalkan keluarnya aroma yang ada, kita dapat mengeroknya dengan kerokan kecil, sehingga daging kelapa dan air yang masih ada pada batok akan tercampur dengan sendirinya. Tahap produksi selanjutnya adalah penyiapan bahan pendingin es. Es batu harus dipecah terlebih dahulu menjadi ukuran kecil. Es batu yang diperlukan untuk membuat es puter cukup banyak. Dalam sehari, puluhan balok akan dipecah untuk dijadikan bahan pendingin olahan. Bongkahan kecil es batu kemudian kita masukkan ke dalam ember besi yang menjadi wadah tabungnya. Kita harus menyusun bongkahan es rapi mungkin, sehingga tabung baja yang akan diputar dapat berada di tengah tabung dalam posisi tegak. Kepadatan bongkahan es juga harus diperiksa, sehingga tabung nantinya dapat diputar dengan mudah. Tabung akan mulai diisi dengan bahan setelah semuanya cukup dingin. Satu ember akan dipakai untuk membuat satu resep es puter. Bahan pertama yang ditakar adalah santan kelapa. Setidaknya akan diisikan 5 gayung santan dalam satu resep. Selanjutnya akan ditambahkan gula pasir dan sedikit garam. Dan terakhir ditambahkan pewarna. Warna merah muda untuk resep es puter kelapa muda. Warna kuning untuk rasa duren, dan warna hijau untuk rasa tape ketan. Penambahan warna sangat sedikit jumlahnya, karena aroma asli rasa es puter ini nantinya akan dibuat dari bahan asli, yaitu berupa daging durian, kelapa muda,
dan juga tape ketan. Semua bahan kemudian kita aduk-aduk selama seperempat jam. Idealnya setelah diaduk, resep harus langsung dimasukkan ke dalam tabung bajanya. Jika ingin ditunda, setidaknya tidak lewat dari waktu 4 jam dihitung dari proses pemerasan. Saat dituangkan ke dalam tabung, adonan sambil disaring. Ini untuk menghindari masuknya bahan lain yang tidak cair. Baru kemudian kita masukkan bahan tambahan untuk membuat rasanya. Es puter adalah olahan tradisional yang populer. Jadi, meski kini banyak beragam olahan es sejenis, es puter tetap bertahan. Dalam sehari, produksi terus berlangsung hingga sore hari. Yang menarik, meski di pasaran banyak aroma makanan instan, pembuatan es puter di Monjali ini masih menggunakan bahan aroma asli. Ini tentu membuat rasa es yang dihasilkan sangat kuat dan khas. Sebelum diputar, kita harus menambahkan garam dapur dahulu di atas susunan es batunya. Garam dapur akan meresap ke dalam susunan es dan kemudian mencair. Begitu juga bongkahan es batunya, perlahan akan mencair. Kombinasi dingin dan garam dapur akan meresap ke dalam tabung secara perlahan-lahan. Reaksi antara bahan dan putaran yang kita lakukan akan membuat cairan adonan mengental secara perlahan pula. Pada proses inilah, proses pembuatan es puter memakan waktu yang paling lama. Setidaknya, kita harus memutar tabung selama 1 jam penuh. Selain itu, pada waktu tertentu, kita harus membuang air akibat mencairnya es. Ini harus dilakukan pada waktu yang tepat. Jika tidak, air akan luber ke dalam tabung dan membuat es menjadi asin. Yang paling penting adalah proses penyoletan, yaitu proses pembalikan adonan yang ada di dalam tabung. Adonan yang mengental cenderung menempel pada tabung, dan di bagian bawah adonan kita harus menukar posisinya dengan sotil kayu, sehingga adonan yang mulai padat akan naik ke atas, sementara cairan akan turun ke bawah. Penyoletan ataupun pembalikan adonan ini akan dilakukan sebanyak 4 kali. Usaha pasar es puter di Yogyakarta sangat menjanjikan. Berapapun kapasitas produksi di usaha ini akan habis diserap pasar pada hari yang sama. Maraknya usaha es puter di Indonesia hari-hari ini memiliki bentang sejarah yang panjang. Sebab es puter sebenarnya adalah modifikasi dari es krim, yang mana mulai ada di Nusantara pada tahun 1920-an.